Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke Pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Sofwan, jangan lupa subscribe, like, and comment. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Abah Sofwan. Sekarang kalau saya tidak salah sudah tanggal 19 Maret. Sebentar lagi di bulan depan kita akan melaksanakan ibadah puasa. Itu adalah bulan Ramadan yang ditunggu-tunggu semua umat muslim di dunia, ya, bukan saja di Indonesia. Tetapi dalam hal ini saya ingin mengajak sahabat Abah Sofwan, siapa saja yang menonton video ini, mari kita ambil hikmah dan berkahnya. Saat ini adalah zaman COVID-19. Setahun sudah berlalu, ya. Banyak orang risau, banyak orang galau. Tapi saya ingin pesan kepada sahabat Abah Sofwan semuanya. Kita tidak perlu risau, kita tidak perlu galau. COVID itu kita serahkan kepada pemerintah, biar pemerintah yang mengurusnya. Tapi kita mengikuti peraturan yang diberikan pemerintah kepada kita. Tidak berkerumun, kita buat tidak berkerumun. Pakai masker, kita pakai masker, ya. Tetapi kita tidak boleh terlena dengan bencana COVID ini. Kita tidak perlu terlena dengan wabah COVID yang semua merasakannya. Kalau katanya ada klaster baru, kita ikut pengumuman pemerintah. Apa yang perlu kita lakukan? Apa yang perlu kita kerjakan? Ya, yang penting kita ikut aturan aja. Sepanjang nafkah kita terpenuhi. Saya ingin mengajak, ya, sahabat Abah Sofwan, di bulan Ramadan yang ditunggu-tunggu umat muslim ini, apa yang bisa kita kerjakan, kemudian menghasilkan kepada diri kita. Yang pertama, yang tak bisa dipungkiri, ya, ini ditunggu-tunggu orang, masalah takjil. Nah, cobalah kita berpikir bagaimana caranya menjual takjil. Takjil itu apa saja yang bisa kita jual? Kalau pada bulan Ramadan, orang akan cari minuman manis. Kenapa kita tidak berpikir membuat mungkin timun serut yang manis? Kita berbuat nanti mungkin jus semangka dan lain sebagainya. Yang kira-kira apa yang bisa kita kerjakan, tapi buatlah yang berkualitas, ya. Yang ada semangat orang untuk membelinya. Tempatnya yang baik, tempat yang bersih. Kemudian kolak juga jadi incaran orang. Coba berkreasi. Tidak hanya kolak pisang, mungkin kolak ubi. Atau kolak lainnya yang bisa kita buat, silakan aja. Ubi campur kolang-kaling dan lain sebagainya. Yang penting menarik, enak, pasti dibeli orang. Apalagi peluang kita adalah di bulan Ramadan itu berjualan busana muslim. Ya, cari busana muslim untuk anak-anak. Kenapa? Biasanya ibu-ibu kepingin gemes tuh ngelihat anak-anaknya pakai busana muslim yang lucu-lucu. Kenapa kita tidak berusaha menjual busana muslim? Cobalah pikirkan itu dari sekarang. Jangan nanti bulan Ramadan kita baru berpikir, nanti dia lewat. Ini masih ada beberapa hari lagi menjelang Ramadan. Persiapkan itu semua. Apalagi perlengkapan sholat.
perlengkapan sholat ini tidak hanya orang dewasa, tetapi juga perlengkapan sholat untuk anak-anak. Mukena yang lucu-lucu, baju koko yang kecil yang lucu-lucu, apa saja yang bisa kita kerjakan, apa saja yang bisa kita jual, yang penting halal. Kemudian harganya menyesuaikan, kemudian di lingkungan kita tingkat ekonominya seperti apa, kita sesuaikan. Jangan pernah malu. Ya, mungkin hubungin penjual, ambil dulu, mungkin seminggu baru store dan lain sebagainya, cari kepercayaan yang itu. Kemudian pasarkannya lewat online saja, main di Facebook, main di Instagram gitu. Kenapa tidak gitu? Ya, jadi samping jual takjil, minuman manis, kolak dan lain sebagainya, jualan busana muslim, jualan perlengkapan sholat. Ini perlu kita lakukan gitu. Jadi benar-benar Ramadan itu bermanfaat bagi kita, menghasilkan bagi kita. Kenapa? Mencari lapangan pekerjaan sekarang sulit. Kenapa kita tidak melakukan hal-hal yang kecil? Apalagi jualan kue kering. Top itu kue kering. Nggak pandai buatnya Pak, cari orang yang pandai buat. Datangi, kerjasama, Anda cukup masarkan saja. Ambil contohnya, Anda rasa enak, mulai foto. Kemudian buat berbagai macam kata-kata iklan. Di Facebook, di Instagram, di mana saja. Ya, yang penting Anda ada kegiatan di bulan Ramadan ini. Apalagi yang lain? Jualan kurma. Kita nggak usah jual kurma banyak-banyak. Kita jual paket-paket kecil. Paket berapa? Harga 10.000, harga 15.000. Ya silakan dihitung. 1 kilo kurma itu berapa buahnya? Berapa butir? Masukkan dalam plastik kecil-kecil. Kita jual paket hemat. Bila perlu, perangkat buka puasa pun bisa kita buat dari kurma. Ya, itu perlu itu. Selain dari kurma, apalagi gitu. Bisa menjual aneka gorengan. Siapa tahu istrinya kreatif, ibunya kreatif, gorengan bakwannya enak, risolnya enak, mungkin bisa buat pastel yang enak, apa saja. Mungkin buat pisang goreng dan lain sebagainya. Ini kesempatan loh di Ramadan ini. Lakukan hal-hal yang kecil tapi menguntungkan. Atau coba membuka catering berbuka puasa. Jadi ada lagi yang perlu dipikirkan. Catering berbuka puasa untuk sumbangan ke masjid. Siapa tahu Anda bisa buat paket hemat yang murah meriah. Di samping ini mencari rezeki, juga berpahala menyiapkan makanan orang untuk berbuka puasa. Buat aja nasi putih pakai lodeh, sambal lado ikan teri, kemudian campur telur dadar atau sambal lado telur bulat. Yang bulat telur dibuat sambal lado. Kemudian sandingkan dengan kolak pisang pakai kulang kaling, itu keren ya. Buat kemasannya khusus ya, yang kira-kira harganya tidak terlalu mahal dan terjangkau. Saya yakin begitu Anda share di Facebook, share di Instagram, atau masuk di WA grup teman-teman, insya Allah ya, apapun yang Anda jual pasti ada pembelinya. Saya berdoa dari sini, insya Allah praktekkan yang saya katakan, rezeki itu pasti ada. Kemudian yang berikutnya, mungkin ya, pada saat Ramadan ini kita buat bimbel agama. Ngajarin anak-anak masalah agama, doa pendek, mungkin ayat-ayat pendek yang perlu kita sampaikan kepada anak-anak. Kita bercerita sama anak-anak tentang bimbingan agama Islam. Ini tidak boleh, ini berpahala, ini berdosa, melawan orang tua itu tidak baik, menghormatin orang tua itu baik. Siapkan diri Anda, buka referensi, baca-baca. Jika sudah siap untuk mengajar, share, kasih tahu di grup. Jika ada membutuhkan orang tua untuk bimbel agama pada saat Ramadan, kami siap untuk dipanggil. Ini juga berlaku mungkin ustadz-ustadz muda ya, yang lagi di pesantren sambil cari kegiatan di Ramadan. Ini kesempatan emas ini. Atau yang lain apa yang bisa dilakukan?
Pada saat Ramadan panas-panas, orang paling malas untuk mengadakan aktivitas. Coba tawarkan jasa diri Anda sebagai pencuci kendaraan bermotor yang siap dipanggil. Ya kalau nggak mampu mobil, sepeda motor aja. Nggak tahu, buka-buka YouTube dulu. Cara membersihkan sepeda motor, biar bersih, biar kilat, dipakein apa, sampo-nya apa, sabunnya apa, ya silakan aja. Ya, saya yakin mungkin dengan kegiatan-kegiatan kecil yang barusan saya sampaikan ini bermanfaat. Atau bersih-bersih rumah, atau merapihkan taman, dan lain sebagainya. Mungkin pengecetan rumah segala macam, tawarkan saja. Daripada kita diam, orang nggak tahu apa kemampuan kita, apa keahlian kita. Orang banyak butuh loh untuk saat Ramadan ini. Mungkin ibu-ibu, anak-anak remaja yang kegiatannya tidak ada, coba tawarkan diri, siap untuk membantu gosok pakaian. Satu potong harganya sekian. Ya, yang memungkinkan daripada duduk tidur di rumah nggak ada kegiatan, lebih bagus berbuat kegiatan kecil, nyata, ada, dan bermanfaat. Atau sekarang ini, orang lagi sibuk-sibuknya diet. Coba Anda mainkan kata-kata di iklan Anda, di iklan-iklan yang ada di media sosial nanti, sambil puasa kita berdiet. Kami menyiapkan jus-jus khusus yang betul-betul bisa untuk program diet. Anda belajar di YouTube bagaimana membuat jus untuk program diet. Dietnya seperti apa? Buah apa yang bagus untuk kita buat jus biar orang bisa diet. Atau membuat menu makanan-makanan diet untuk berbuka puasa. Kenapa tidak? Pikirkan dari sekarang. Saya hanya membuka wawasan saja. Mungkin kesempatan ini bisa dimanfaatkan untuk sahabat Abah Safwan, siapa aja. Dan yang terakhir, ingat, habis Ramadan akan menjelang Lebaran. Apa sudah terpikir kita untuk membuat sebuah parcel? Parcel itu tidak untuk makanan saja. Coba buat parcel yang lain, perangkat sholat, untuk anak-anak, untuk dewasa, untuk laki-laki, untuk perempuan. Tapi bentuknya parcel. Banyak hal yang bisa kita lakukan. Kenapa nggak mencoba? Baik sahabat Abah Safwan, silakan dicoba ini. Siapa tahu membuka nuansa kita berpikir. Sampai ketemu lagi di konten berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah beli salak ke tengah pekan, jangan lupa ke Pajak Senen. Kalau dah buka channel Abah Safwan, jangan lupa subscribe, like, and comment.